Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik, sangat baik, pasti baik. Uye. Baik, di sini kakak berterima kasih kepada adik-adik semua karena telah mau mengikuti bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bimbingan kelompok yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan apa itu bimbingan kelompok, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik semua sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Dan apakah adik-adik semua sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Nah, nanti kakak akan jelaskan ya apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri adalah suatu jenis layanan bimbingan kelompok yang diberikan kepada sejumlah orang melalui dinamika kelompok. Dalam melakukan bimbingan kelompok, kita harus melakukan cara duduk dengan cara melingkar atau dengan cara letter U atau setengah melingkar. Adik-adik tahu kenapa kita harus melakukan cara duduk seperti itu? Tidak, Kak. Nah, kita melakukan duduk seperti itu atau dengan cara duduk melingkar supaya kita dapat melihat teman-teman kita pada saat mengeluarkan argumen, ide, ataupun pendapatnya. Nah, kalau kita melakukan duduk dengan tidak melingkar, maka kita tidak dapat melihat bagaimana ekspresi kawan kita pada saat melakukan argumen ataupun mengeluarkan argumennya ya dek. Dan tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk pengembangan pribadi atau pengembangan diri, untuk membuat kita lebih berani berbicara di depan umum dan berkomunikasi dengan orang lain, dan membuat kita lebih percaya diri ke depannya ya dek. Nah, di sini ada tata cara yang harus kita lakukan dalam melakukan bimbingan kelompok. Nanti pada saat kalian akan mengeluarkan pendapat ataupun ide atau argumen, maka kalian sebelumnya akan mengangkat tangan terlebih dahulu atau mengacungkan tangan, dan kakak akan memilih siapa yang akan mengeluarkan pendapatnya ya dek. Saat kita melakukan bimbingan kelompok ini, apabila adik-adik ada sesuatu perkataan yang harus dirahasiakan atau tidak boleh disampaikan kepada teman-teman yang lain ataupun anggota kelompok lain, maka kalian semua dalam kelompok ini harus merahasiakannya ya. Dan perlu asas kerahasiaan dalam bimbingan kelompok ini. Asas kerahasiaan itu yaitu sesuatu yang kita sampaikan ataupun kita bicarakan dalam kelompok ini, kita harus merahasiakannya rapat-rapat dan jangan sampai tahu oleh kelompok lain. Dan dalam bimbingan kelompok ini kita perlu melakukan asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan itu sendiri yang berarti para anggota kelompok, yaitu kalian semua ya dek, di sini bersifat sukarela dalam menyampaikan ide, pendapat maupun gagasannya dalam memberikan komentar, saran dalam bimbingan kelompok ini ya, tanpa kakak suruh harus siapa yang akan mengeluarkan pendapatnya ya dek. Nah, sebelum kita melanjutkan bimbingan kelompok hari ini, apakah adik-adik semua di sini sudah saling kenal? Belum. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka Tak sayang. tak sayang maka Tak cinta. Nah, tepuk tangan dek. Nah, pertama kakak memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Lenda Limunte, biasa dipanggil Leni. Kakak dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dan dilanjutkan oleh adik-adik semua secara bergilir ya dek. Dimulai dari adik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika, biasa dipanggil Tika. Hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Desna Dalimunte, biasa dipanggil Desna. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, biasa dipanggil Linda. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadani Nasution, biasa dipanggil Putri. Hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Adrian Samaran, biasa dipanggil Arvin, dan hobinya membaca. Perkenalkan, nama saya Sabrina Loya, biasa dipanggil Sabrina. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Anita Herani, biasa dipanggil Anita. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Sofia Melayu, biasa dipanggil Sofia. Hobi saya membaca. Oke, untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu tegang kali dek, kita melakukan sebuah games ataupun permainan. Gini ya dek permainannya,
Nanti apabila kakak bilang pegang hidung, kalian pegang hidung. Kalian hanya fokus pada apa yang kakak bilang ya dek. Jangan kalian ikutin apa gerakan kakak yang kakak lakukan ya. Kalian hanya fokus pada apa yang kakak bilang. Nah misalnya gini, kakak bilang pegang hidung, kalian semua pegang hidung coba. Telinga, kalian kayak gitu ya. Kakak nanti ubah ya apa yang kakak pegang ya. Oke deh, kita mulai game ya. Ya. Hidung, telinga, mulut, kepala, bibir, mata, kaki, perut, ketiak. Perut, ketiak. Oke, masih fokus ya dek. Terima kasih. Tepuk tangan. Kita lanjutkan ya dek. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Sudah. Baik, kakak di sini akan menjelaskan kembali tentang tata cara mengikuti bimbingan kelompok. Nanti pada saat kakak menyampaikan isi dari bimbingan kelompok ini, kalian kalau ada yang mau mengeluarkan pendapat, ide, saran ataupun argumen, kalian mengacungkan tangan terlebih dahulu ya dek, dengan cara mengangkat tangan. Dan nanti kalau ada dalam bimbingan kelompok ini yang bersifat rahasia, kalian jangan membicarakan kepada kelompok lainnya dek. Setuju? Setuju, Kak. Baik. Di sini, apakah adik-adik sudah siap mengikuti BK ini? Siap, Kak. Oke, maka kita akan melakukan topik dalam bimbingan kelompok ini. Kita melakukan topik, dan dalam bimbingan kelompok ini, topik terbagi menjadi dua. Yang pertama, topik tugas, dan yang kedua, topik bebas. Dalam topik tugas ini, kakak sebagai pemimpin kelompok sudah menentukan apa topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Dan yang kedua, topik bebas. Dalam topik bebas ini, adik-adik semua mengeluarkan apa saja topik yang adik-adik rasa semua cocok untuk kita jadikan bahan diskusi dalam bimbingan kelompok ini. Paham deh? Dan topik bebas ini kita anggap sebagai topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Apapun topik yang kita rasa cocok untuk dijadikan sebagai bahan diskusi yang sedang viral atau sedang membumingkan ya dek. Oke, di sini kakak akan bertanya kepada adik-adik semua. Dan sebelum kita lanjutkan, kakak meminta kepada adik-adik semua yang berada dalam anggota kelompok ini untuk membicarakan ataupun mengatakan ataupun memilih topik, satu orang satu topik menurut kalian topik yang cocok untuk dijadikan sebagai pembahasan dalam bimbingan kelompok pada hari ini ya dek. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan tentang asas kesukarela. Nah, di sini adik-adik semua dengan sukarela untuk menunjuk tangannya ya dek, tanpa kakak suruh. Nah, siapa yang duluan dek? Saya, Kak. Saya memilih topik tentang insecure karena di zaman sekarang remaja yang menginjak dewasa insecure terhadap diri mereka sendiri, baik itu insecure tentang fisik, ekonomi, dan lain-lain. Benar sekali dek, tepuk tangan. Nah, selanjutnya siapa lagi dek? Saya, Kak. Nah, Sabrina. Saya memilih topik jualan online karena pada masa pandemi ini banyak kalangan remaja maupun ibu-ibu banyak melakukan bisnis online seperti bisnis makanan, pakaian, aksesoris, dan lain-lain. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi dek? Tunjuk tangannya. Saya, Kak. Nah, Anita. Seperti yang saya pilih mengenai BLT. Alasannya karena banyak kita lihat sekarang masyarakat di lingkungan kita sudah banyak menerima bantuan baik itu dari kantor pos, BLT yang lain. Benar, bagus. Tepuk tangan dek. Siapa lagi? Jangan malu-malu ya dek. Desna. Ya silakan. Kenakalan remaja karena kenakalan remaja sangat merajalela di dalam dewasa. Nah, silakan siapa lagi dek? Saya, Kak. Ya silakan. Saya memilih topik vaksin. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat pada masa ini, di mana vaksin telah disalurkan oleh pemerintah secara merata ke desa-desa tertentu, baik yang di pelosok maupun yang mudah untuk dijangkau. Betul sekali dek. Nah, selanjutnya siapa lagi? Saya, Kak. Baik, Putri Saya, silakan. saya memilih topik yaitu tentang kematian yang disebabkan oleh COVID. Nah, siapa lagi dek? Baik, silakan. COVID-19. Nah, siapa lagi dek terakhir? Nah, silakan Ardi. Saya memilih game online karena di masa pandemi
COVID-19 orang-orang dewasa kecanduan game online seperti saya sendiri. Seperti saya sendiri ya, Dek? Oh, tepuk tangan semuanya, Dek. Nah, bisa kita lanjutkan, Dek? Bisa. Nah, kita akan mengambil kesimpulan satu topik dari 8 topik yang telah adik-adik keluarkan ya. Silakan kalian semua berdiskusi untuk topik siapa yang akan dipilih dan kita jadikan sebagai bahan diskusi bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, kesimpulannya apa, Dek? Kita akan membahas topik siapa nih? Dari kesepakatan kami berdelapan, kami memilih topik insecure, yang dimana banyak kalangan remaja yang merasa insecure, yang dimanapun insecure itu adalah rasa tidak percaya diri, rasa gelisah. Nah, dari kesimpulannya, kata kawan kalian, Sabrina, kalian semua mengambil kesimpulan tentang insecure. Insecure ini berarti rasa tidak aman, rasa gelisah, rasa kurang percaya diri, atau merasa tersaingi pun kan. Nah, sekarang kan kita lihat insecure ini sedang meningkat kan, Dek, apalagi di sosial media, di pergaulan remaja. Nah, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, insecure itu apa sih sebenarnya, Dek? Siapa yang bisa mengeluarkan pendapatnya, Dek? Dengan asas kesukaraan cepat. Nah, Sabrina, insecure adalah tidak percaya diri, masalah, dan takut tersaing. Nah, betul sekali. Tepuk tangan, Dek. Baik, kakak akan menjelaskan apa itu sebenarnya arti kata insecure. Insecure itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti terdiri dari dua kata. Secure artinya aman dan in artinya tidak. Berarti kalau digabungkan rasa insecure itu berarti rasa tidak aman. Nah, betul sekali, Dek. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang tujuan dari mempelajari insecure ini. Nah, tujuannya adalah agar kita semua tidak berlarut-larut dalam kata insecure ini. Karena kalau kita merasa insecure, maka hidup kita tidak akan tenang. Kalau misalnya kan ada orang yang merasa pintar, maka kita insecure. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini, kita sering mendengarkan kata insecure ya kan, Dek? Apalagi di sosial media kan. Nah, mungkin sebagian adik-adik sudah bisa mendengar kata insecure, sudah biasa didengarkan. Dan ada sebaliknya, ada orang-orang yang belum biasa mendengarkan kata insecure. Nah, biasanya ngapain sih, Kak, kalau kita sedang mengalami rasa insecure? Adik-adik, ada yang tahu? Tidak. Oh, tidak. Bentar ya, kakak jelaskan ya, Dek. Karena ada 5 alasan yang menjadi seseorang remaja, khususnya remaja ataupun orang dewasa yang membuat dirinya merasa insecure. Nah, faktor yang pertama adalah alasan takut gagal ataupun penolakan dari dalam lingkungannya. Yang kedua, terlalu perfeksionis. Dan yang ketiga, kecemasan sosial. Dan yang keempat, merasa tersaingi oleh teman-temannya ataupun kawan-kawan sebayanya. Dan yang kelima, karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya kan ada kawannya yang terlalu cantik, kan dia merasa insecure. Dan banyak sekali penyebab dari insecure ini. Misalnya orang ada yang merasa insecure karena ada alasan masalah ekonomi, masalah strata sosial, masalah keuangan, masalah kepintaran, dan bahkan masalah sekecil pun ada jerawat di wajahnya, dia sudah merasa insecure. Gimana, Dek, menurut kalian? Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang insecure ini ya, Dek. Nah, kakak juga sering bertanya-tanya, kita merasa insecure itu berasal dari dalam diri kita sendiri atau dari diri orang lain sendiri? Orang lain menilai kita seperti apa? Nah, adik-adik, kalau kita membahas tentang insecure, karena insecure itu sangat mempengaruhi diri kita sendiri ya, Dek. Sehingga kita tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, kita gelisah, tidak percaya diri. Bahkan ada orang yang sering merasa insecure, bahkan dia tidak keluar lagi dari rumahnya karena dia seolah-olah merasa dirinya itu sudah merasa tidak baik lagi menurutnya kan, Dek. Nah, dan menurut kakak pribadi, seseorang akan capek jika dia terus mengikuti bagaimana kemauan orang lain, bagaimana dia mengikuti ekspektasi orang lain, bagaimana dia untuk
membuat dirinya seperti yang orang lain minta. Itu sangat sulit ya Dek, kita jalankan. Nah, itu semua karena disebabkan oleh insecure pada dirinya sendiri. Dan agar kita tidak merasa insecure lagi pada diri kita sendiri, ada dua hal yang harus kakak bicarakan kepada kalian. Yang pertama, kita harus merefleksi diri kita kembali dan kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Misalnya seperti kakak sendiri ya, kalau itu bertumbuh pendek ya kan Dek, itu semua sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan kita harus mengikuti sudut pandang yang positif, harus kita ambil dari kata insecure ini, karena dengan sudut pandang yang positif kita dapat mengambil pelajaran. Misalnya gini, misalnya kakak kurang pandai dalam melukis ya kan Dek, misalnya si Sabrina pandai melukis, nah kakak insecure pada si Sabrina karena Sabrina ini pintar dalam melukis, dia selalu juara pertandingan melukis, dan kakak wajar insecure pada Sabrina dari segi positif ya Dek, jangan dari segi yang negatif ya Dek. Nah, kayak gitu ya Dek, kita menjalankan insecure dalam bidang yang hal positif. Nah, dan bayangin Dek, kalau kita tidak tahu kekurangan kita dari insecure yang kita miliki, maka kita tidak akan melakukan improve ataupun perubahan dari diri kita sendiri untuk kedepannya lebih bisa maju, lebih bisa berkembang dari rasa insecure kalau kita lihat dari segi yang positif atau dari bidang positifnya ya Dek. Dan kita tidak boleh merasa insecure karena keterbatasan fisik, karena kekayaan orang lain, karena banyak orang-orang di luar sana yang mempunyai keterbatasan fisik ya Dek. Misalnya dia pada saat lahir dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berbicara, sedangkan kita sendiri masih bisa untuk berbicara, masih bisa melihat keindahan alam di sekitar kita. Nah, kita tidak boleh merasa insecure pada hal sekecil saja ya Dek. Kita harus menjadikan insecure itu dalam bidang positif seperti yang kakak bilangkan tadi ya Dek. Nah, kita harus fokus pada kelebihan kita, karena setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan tidak mungkin manusia itu sendiri mampu memiliki kelebihan terus kan Dek, karena yang mempunyai kelebihan itu adalah malaikat. Dan kita sendiri hanya sebagai hamba yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan kekurangan yang kita miliki ini harus kita kembangkan lagi ke depannya. Dan kekurangan yang kita miliki itu harus kita improve ke depannya agar lebih berkembang di masa yang akan datang ya Dek. Mungkin selama ini kita merasa insecure karena faktor ekonomi, strata sosial, kekayaan, kecantikan, dan contoh lain. Kita insecure dengan kondisi fisik, seperti yang kakak bilang tadi kan, di luar sana banyak anak-anak ataupun adik-adik yang mempunyai keterbatasan fisik ya kan Dek. Nah, dan kita harus bersyukur dan dimulai dari diri sendiri untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita harus lebih baik lagi ke depannya. Dan kakak harap adik-adik di sini, khususnya kita semua, jangan merasa insecure karena hal sekecil itu ya Dek. Karena insecure itu dapat membuat diri kita tidak percaya diri, patah semangat, stres, gelisah, dan merasa tidak aman pada diri kita sendiri. Nah, kita harus menjadikan insecure ini dalam hal yang positif, dan kita harus mengambil dari sudut pandang yang positif ya Dek. Nah, kakak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada adik-adik semua yang telah mau dan ikut serta dengan sukarela dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Dengan berakhirnya diskusi bimbingan kelompok pada hari ini, kakak sangat berterima kasih kepada adik-adik semua, dan tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada adik-adik semua. Kakak tutup bimbingan kelompok pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.